Ya, teman-teman di sana mungkin juga pernah lihat Teresia di Sabda Unboxing, karena juga Teresia sudah 2 kali kalau nggak salah melakukan Sabda Unboxing ini. Ini yang kedua kali kalau nggak salah. Oke. Nah, kita akan menyapa teman-teman dulu, Tere, untuk memulai menghangatkan suasana gitu ya. Nah, kita akan mulai Sabda Unboxing malam hari ini, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Tere. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh unbox, membedah, atau mengupas salah satu produk Sabda, yaitu metode SABDA. Kau sertai kami dalam mengupas, dalam unbox, dan juga memperkenalkan mungkin metode ini kepada teman-teman yang masih asing mungkin ya, atau belum pernah mendengar metode SABDA. Kiranya Engkau berkati kami, alat yang kami pakai, device, listrik, sinyal, dan sebagainya, supaya unboxing malam hari ini boleh berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, Teresia dan juga teman-teman nih, dalam 2 unboxing terakhir kemarin kan Sabda mengupas produk-produk yang menolong untuk melakukan pendalaman Alkitab secara digital ya. Ada Sabda Bot yang kemarin, lalu juga sebelumnya ada AYT atau Alkitab yang terbuka, Alkitab yang didesain untuk studi Alkitab secara digital. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah metodenya. Nah, teman-teman mungkin sering juga ya PA dan pasti sering melakukan pendalaman Alkitab dan menggunakan metode ketika melakukan PA. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sharing metode apa sih yang pernah atau sering dipakai ketika melakukan PA, baik individu maupun kelompok gitu ya. Metode apa yang sering dipakai waktu studi Alkitab. Nah, kalau setahu saya nih ada WWG atau Walking with God, ada juga OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi juga, lalu ada BGA, baca gali Alkitab. Nah, mungkin Tere bisa lebih mungkin lebih tahu banyak lagi nih, ada metode PA apa aja nih, Tere? Iya, selain yang Niko sebutkan tadi, Ya. untuk metode PA ini ada juga metode Badenu gitu. Oke. Ada juga metode narasi dan juga ada metode tokoh dan lain-lainnya. Berarti bervariasi ya? Iya, Kak Tere, jadi ya? nggak hanya satu, ada banyak metode. Nah, kalau metodenya PA itu udah banyak nih, Ter. Kenapa ada metode yang baru lagi, SABDA? Boleh tahu nggak alasan kenapa IELSA itu menyusun atau membuat metode SABDA? Iya, sebenarnya sejak dulu itu udah banyak metode seperti yang kita udah sebutkan tadi gitu, ada banyak. Tapi Sabda melihat belum ada metode yang cocok dengan atau relevan dengan alat-alat digital yang ada sekarang gitu. Makanya Sabda mengembangkan dan mendesain metode ini supaya cocok dengan PA digital. Oke, berarti itu ya latar belakang juga yang melatar belakangi Yayasan Lembaga Sabda boleh menyusun metode SABDA ya. Iya. Berarti SABDA ini kan kalau dari tulisannya kan ada titiknya tuh, S, titik A, titik B. Apakah itu adalah singkatan atau kayak gimana itu? Iya, benar ya. Jadi metode SABDA ini merupakan singkatan dari S itu simak, A itu analisa, B itu belajar, D itu doa dan diskusi, dan A itu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk studi Alkitab digital. Oh, oke. Berarti memang lahirnya pada era digital berarti ya. Iya. Jadi berarti metode ini cukup baru juga ya, Tere? Iya, metode. Bisa dibilang kayak gitu kan? Iya, ini masih baru. Oke, ya. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya kapan sih tepatnya metode SABDA ini ada atau lahir? Iya, metode SABDA ini lahir tahun 2014. Saat itu berbarengan ketika Sabda sedang mengkampanyekan Digital Bible Engagement gitu. Digital Bible Engagement. Iya. Nah, Sabda melihat perlu ada satu sistem gitu untuk melakukan PA dengan menggunakan Bible digital ini gitu atau alat-alat digital ini. Makanya Sabda akhirnya mengembangkan dan mendesain metode ini. Oke, gitu ya. Berarti 2014. Kalau misalnya teman-teman ada yang ikut waktu unboxing AYT itu juga dilahirkan gitu ya. Itu tahun 2013. Berarti hampir berbarengan itu, Ter. Apakah ada kaitannya nggak, Ter, antara AYT dan juga
metode SABDA nih? Iya, IET ini salah satu yang mendasari, salah satu perlu kita garis bawahi salah satu. Oke. Tetapi ada alat-alat yang mendukung lainnya gitu. Kayak tadi yang saya bilang itu sedang mengkampanyekan alat-alat digital saat itu gitu. Makanya IET ini jadi salah satu yang mendasari juga sampai ada metode SABDA sekarang ini. Oke, berarti sudah ada alatnya, Iya. bisa alat-alat studi, lalu ada Alkitabnya untuk studi digital, Iya. dan diperlukan Metode, iya. Oke. Nah, teman-teman, menarik nih dari yang disampaikan Tere tadi, ada simak, analisa, belajar, diskusi, dan seterusnya ya, sampai aplikasi ya. Iya. Nah, ini boleh dijelasin nggak? Berarti itu langkah-langkahnya berarti ya? Iya, jadi ada langkah-langkah pastinya untuk melakukan metode Oke, SABDA. nah boleh dijelasin nggak langkah-langkahnya itu? Oke. Nah, tadi udah saya kasih kepanjangannya dari sabda tulisan SABDA gitu. Oke. Nah, yang pertama itu kita akan menyimak gitu. Ada kata simak. Kita akan menyimak teks yang ada di dalam Alkitab. Nah, yang kedua, kita menganalisa gitu. Jadi nggak hanya membaca, tapi juga kita mencoba mengerti apa arti dari teks tersebut gitu. Nah, yang ketiga, kita belajar. Di sini kita akan mulai mencari tahu apa istilah-istilah dan lain-lainnya dengan menggunakan alat-alat digital yang sudah ada gitu. Setelah itu langkah yang selanjutnya itu doa dan diskusi. Nah, kita kan menyadari kalau kita itu punya keterbatasan, kita butuh tuntunan Tuhan untuk bisa mengerti arti dari teks yang kita pelajari saat itu. Jadi setelah kita berdoa, kita juga bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kelompok kita saat itu gitu. Oke. Dan langkah terakhir itu yang paling pentingnya adalah setelah kita udah simak, analisa, belajar, bahkan juga diskusikan dan doakan, kita perlu mengambil langkah aktif untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah mungkin teman-teman di rumah juga sudah share beberapa pengalaman teman-teman waktu maksudnya PA pakai metode apa. Nah, ini sudah ada yang beberapa masuk nih di di chat. Ada yang pernah pakai OIA, ada yang pakai WWG juga, BGA, ada Kak Mei nih pakai WWG, BGA, wah double. Mungkin pakai dua itu ya. Oke. Atau bergantian. Oke, bisa aja sekali loh. Mungkin dia PN seharian gitu. Bisa Kak Mei ini luar biasa memang sih. Lalu juga Kak Anemia, metode SABDA keren-keren. Oke. Nah, ada juga Ibu Deborah Wisnu juga pakai OIA. Kebanyakan pakai OIA ya. Kak Rode Pardede juga pakai OIA. Oke. Nah, Tere, tadi kan sudah dijelasin dari S sampai A lagi ya. Iya. Dari S, A, B, D, A. Nah, kalau mungkin teman-teman ada yang, Kak, tadi aku kelewat bagian S-nya, kelewat bagian B-nya. Gimana teman-teman bisa lihat lagi? Iya, supaya teman-teman nggak lupa dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya jelasin, kita juga menyediakannya dalam bentuk video untuk langkah-langkah dari metode ini. Nah, metode ini atau videonya itu bisa diakses di situs IOPA, iopa.org, seperti yang teman-teman lihat di layar. iopa.org. Iya. Oke. Mungkin teman-teman admin juga akan mengirimkan linknya di kolom chat. Nggak mungkin, pasti dikirim. Iya. Ya, di sini kita bisa lihat di bagian metode PA di bagian video. Yang metode PA. Tutorial. Dan di sini teman-teman bisa lihat di layar. Kita akan dengarkan dan lihat bagaimana langkah-langkah dari metode SABDA ini. Oke, berarti kita akan play video tutorial metode SABDA ini? Iya. Oke. Teman-teman teknis, saya mohon minta tolong untuk diputarkan untuk video tutorial metode SABDA, supaya teman-teman di rumah juga bisa ingat, dan aksesnya di iopa.org/metode/SABDA/sabda. Silakan teman-teman. Video tutorial ini dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda sebagai seri dari 5 video tutorial yang bertema metode-metode belajar Alkitab. Mempelajari Alkitab adalah sebuah keharusan karena Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi iman dan hidup orang Kristen. Untuk mempelajari Alkitab dengan baik diperlukan metode yang tepat. Melalui video tutorial ini kita akan belajar tentang
Metode SABDA. SABDA adalah singkatan dari S. Simak, A. Analisa, B. Belajar, D. Doa dan diskusi, dan A. Aplikasi. Metode SABDA dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda sebagai cara sederhana dan sistematis untuk mempelajari isi Alkitab, baik secara pribadi maupun berkelompok. Metode ini dirancang untuk kebutuhan pada era digital karena dibuat untuk dipakai berdampingan dengan alat-alat digital Alkitab Sabda. Langkah pertama adalah S. Simak. Bacalah secara berulang-ulang teks Alkitab yang ingin dipelajari atau dengarkan bacaan teks tersebut dari Alkitab audio. Akan sangat baik jika melihat teks tersebut dalam berbagai versi Alkitab lain dan membandingkannya, supaya semakin jelas siapa, di mana, mengapa, dan apa yang terjadi dalam teks tersebut. Langkah kedua adalah A. Analisa. Teliti dan amati kata-kata yang penting, sulit, atau yang diulang-ulang dengan melihat latar belakang atau konteks dari tokoh, tempat, dan peristiwa dari teks yang dibaca. Langkah ini sangat baik dilakukan dengan bantuan alat-alat studi biblika, seperti Kamus Alkitab, Ensiklopedia Alkitab, Pengantar Alkitab, Peta Alkitab, dan lain-lain. Langkah ketiga adalah B. Belajar. Pelajari penemuan-penemuan yang Anda peroleh dari hasil baca dan analisa. Dengan pertolongan Roh Kudus, simpulkanlah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan melalui teks Alkitab tersebut. Tanamkan pelajaran tersebut dalam hati supaya berakar dan bertumbuh. Anda juga bisa mencatatnya dalam buku catatan atau dalam fitur tulis catatan di aplikasi Alkitab Sabda Android. Langkah keempat adalah D. Doa dan diskusi. Doakanlah supaya teks Alkitab yang kita pelajari menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita diubahkan dan hidup sesuai kehendaknya. Kemudian, diskusikan dan bagikan pelajaran yang sudah didapat dengan teman-teman. Diskusikan pelajaran tersebut dalam kelompok PA atau bagikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Langkah terakhir adalah A. Aplikasi. Pilihlah satu tindakan konkret untuk diaplikasikan. Dengan rendah hati, lakukan apa yang telah Tuhan nyatakan dan ajarkan melalui teks Alkitab yang kita baca, supaya melalui hidup kita, kehendak Tuhan dijalankan di dunia ini. Bersama komunitas orang percaya, kita saling mengingatkan agar firman Tuhan betul-betul dijalankan. PA dengan metode SABDA sangat menyenangkan karena memanfaatkan alat-alat digital pendukung studi Alkitab yang sudah disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda seperti software Sabda, situs Alkitab Sabda, aplikasi Alkitab Sabda Android, Sabdabot, dan lain-lain. Anda juga dapat bergabung dengan komunitas Ayo PA untuk belajar dan berbagi firman Tuhan. Ayo kita PA! Oke, ya itu tadi teman-teman video dari tutorial metode SABDA dan bisa diakses sekali lagi ya di situsnya ayopa.org. Nah, di bagian video tutorial ini, kalau misalnya teman-teman bingung, ini letaknya di mana sih Kak? Bisa di submenu metode PA, itu nanti ada drop down ke bawah, nah di situ ada video tutorial. Nah, dari situ bisa lihat video tutorial metode SABDA, dan juga nggak hanya metode SABDA, ada juga metode-metode yang lain, videonya bisa dilihat di section ini, di submenu video tutorial. Oke, gitu ya. Jadi ayopa.org silakan kunjungi. Oke, sekali lagi nih Tere, tadi sudah disampaikan terkait dari simak sampai aplikasi, sampai penerapan, dan juga tadi sudah kita lihat dimension terkait alat-alat digital. Nah ya, aku mau tanya nih, terkait alat-alat digital untuk studi Alkitab yang tadi disebutkan, boleh kasih mungkin ada contohnya gitu nggak, Tere? Iya, untuk alat-alat digital yang dimaksud itu, Yayasan Lembaga Sabda menyediakan satu paket alat digital. Iya, okay. Salah satu, dan kita bisa lihat itu di situs android.sabda.org. Oke, android.sabda.org. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada Alkitab, ada Alkipedia, ada Kamus Alkitab, ada tafsiran Alkitab, dan juga peta atau Bible Maps gitu. Nah, kalau kita udah download semua aplikasi ini, akan terintegrasi semuanya dan bisa digunakan untuk studi Alkitab. Oke, berarti
langsung unduh semuanya dan nanti langsung buka Alkitab, bisa masuk ya misalnya ke Alkipedia, bisa masuk ke kamus gitu ya. Iya. Oke, itu salah satu contoh dari alat digital yang digunakan. Ada contoh lain nggak, Tere? Ada seperti software Sabda. Software Sabda. Ada juga situs Alkitab Sabda. Situs Alkitab Sabda dan juga masih banyak lagi pasti. Oke. Kalau disebutin semuanya nanti selesainya bisa jam 8. Iya, produk Sabda ada banyak soalnya. Oke. Nah, tadi metodenya sudah, prosesnya sudah, langkah-langkahnya, alatnya juga sudah. Dan tadi sempat disinggung bahwa metode ini memang dirancang, didesain dalam era digital. Nah, pertanyaannya apakah metode ini hanya cocok untuk generasi sekarang aja? Enggak ya. Jadi metode ini bisa digunakan oleh siapa saja. Karena metode ini dibuat dan didesain oleh Yayasan Lembaga Sabda dengan menyesuaikan kondisi saat ini gitu. Jadi meskipun PA digital, tapi ini juga bisa digunakan secara hybrid gitu nih. Oke, berarti misalnya tidak memiliki alat digital, tapi tetap bisa menggunakan langkah simak, langkah analisa dengan alat studi Alkitab yang ada. Iya. Misalnya mereka ya punya catatan, punya buku dan sebagainya. Iya. Tapi memang ini didesain benar-benar memang untuk studi menggunakan alat digital gitu kan iya, maksudnya. benar. Oke, tapi bisa tetap hybrid bisa itu. Bisa. Oke. Nah, mau tanya mungkin ini yang agak personal nih ke Tere ini. Apakah metode SABDA ini Tere sendiri ada dampak yang dirasakan terkait penggunaan metode SABDA ini dalam kehidupan PA dari Tere sendiri? Pastinya ada. Oke. Ya. Sedikit sharing gitu. Oke. Kalau dulu itu mungkin ketika kita PA atau belajar Alkitab itu saya pribadi itu masih acak-acakan gitu ya. Jadi belajarnya mulai dari yang pengen dipelajarin aja gitu. Tapi ketika menggunakan metode SABDA ini, saya jadi teratur ketika belajar Alkitab. Jadi seperti yang udah saya jelasin tadi ada langkah-langkahnya. Sekarang mulai belajar untuk mengikuti langkah-langkah itu gitu. Jadi ada nggak hanya baca secara sekilas atau merenungkannya aja, tapi benar-benar mempelajarinya lebih dalam gitu. Jadi pelajaran yang saya dapat juga jadi lebih kaya. Oke. Nah, Tere, kalau misalnya teman-teman nanya nih, misalnya ada nggak sih Kak wadah atau tempat buat kita bisa praktek PA menggunakan metode SABDA ini? Ada nggak kira-kira komunitas yang mewadahi itu? Iya ada. Kalau teman-teman sudah tidak asing dengan seri Alkitab yang diadakan di IG Live Ayo PA, ya program ini langsung mempraktekkan metode dari SABDA gitu. Jadi kalau teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, pengen tahu gimana sih langkah-langkahnya, ya ikutin aja seri Alkitab ini di IG Live Ayo PA setiap hari Senin pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Ya, saya lihat juga pastinya ada guest yang ikut hadir malam ini gitu. Kalau pengen tahu dan mempraktekkan langsung metode SABDA, silakan kontak admin dan kasih tahu supaya bisa jadi guest di Ayo PA seri Alkitab. Ya, ini teman-teman Sabda juga beberapa sudah pernah menjadi guest dari Alkitab. Iya. Ada Kak Nehemia, ada Kak Mei, ada juga Kak Roma. Kak Roma bukan lagi guest lagi ya, dia jadi host lagi. Ya, benar sekali. Ada juga Kak Yosua Andi, ini juga ikutan di Sabdan Box ini. Halo Kak Yosua. Nah, di situ juga kita bisa share, nggak hanya jadi guest, maksudnya kita juga mengundang teman-teman untuk nonton ya, maksudnya melihat, tapi juga ikutan PA di dalamnya. Nggak hanya nonton aja, tapi ikutan PA, ikutan merespons, menanggapi ayat yang dikupas. Gitu ya, jadi dengan menggunakan metode SABDA. Wah, oke Tere, ini kita akan mendorong teman-teman untuk misalnya mau bertanya, mau ngasih respons jika boleh terkait presentasi dari Tere. Nah, ini sudah ada beberapa tanggapan dan juga pertanyaan nih yang masuk ke grup admin. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Rena Mizunasi. Apakah berarti metode lainnya nggak cocok dipakai digital ya Kak ya? Iya. Kalau menurut saya tadi kan juga saya jelaskan kalau metode SABDA itu bisa digunakan secara hybrid gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk metode lainnya. Jadi
metode lainnya itu saya pikir juga bisa digunakan dengan menggunakan alat-alat digital yang ada saat ini gitu. Apalagi kan kalau ditelusuri makin dalam, sebenarnya metode SABDA ini adalah adaptasi dari metode OIA yang sudah Nikos kasih tahu tadi. Jadi itu bisa digunakan secara digital juga untuk metode-metode lainnya. Oke, nah tadi berarti penjawaban dari Kak Tere juga menyinggung nih pertanyaan dari Kak Roma. Bedanya OIA sama SABDA ini apa gitu kan. Jadi sebenarnya juga ada sisi ini ya, adaptasi juga ya dari OIA dan juga ke SABDA ya. Oke. Gitu Kak Roma dan juga Kak Rena. Nah, mungkin ini ada juga tanggapan sekaligus pertanyaan nih. Metode SABDA untuk langkah doa dan diskusi, bagaimana nih Kak? Tapi melakukannya secara mandiri. Melakukan PA-nya mandiri, untuk langkah doa diskusi dia gimana tuh? Iya. Metode PA ini memang nggak hanya untuk kelompok gitu ya. Juga bisa dilakukan secara pribadi. Nah, di sini ketika ada kata doa, terus itu diskusi juga gitu. Saat itu nggak bisa langsung dilakukan on the spot. On the spot gitu. Bisa aja setelah teman-teman atau saya sendiri sudah mendoakan apa yang saya pelajari saat itu, saya bisa mendiskusikannya di lain waktu dengan teman-teman lain gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan harus dilakukan saat itu juga gitu. Oke ya, di poin dari doa diskusi ini juga ada sisi sharing, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita PA pun seyogyanya jangan dimaam sendiri, jangan dipakai sendiri, tapi harus dibagikan juga kan Kak Tere. Meskipun misalnya tadi Kak Tere misalnya bilang PA-nya sendirian individu, tapi kan hasil PA hasil itu kan juga bisa dibagikan ke teman. Nah, misalnya teman juga menanggapi, merespons. Nah, disitulah juga bisa terjadi sharing, bisa juga terjadi diskusi. Siapa tahu bisa diajakin juga PA bareng, gitu kan? Oke, tetap harus di-share karena gini, maksudnya SABDA ini kan juga hasil PA-nya itu kan juga perlu adanya aplikasi kan ya Kak Tere. Nah, aplikasi kan juga perlu aksi dan akuntabel, aksi yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tetap perlu adanya sharing, yang mana itu kalau sudah zaman media sosial sudah pasti gampang banget sharing ini lewat Instagram, Twitter, lewat WhatsApp, lewat chat apapun juga bisa. Tuh. Oke. Kiranya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Indri. Oke. Ini mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Silakan bertanya ke Tere. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan yang mungkin bukan pertanyaan terakhir, tapi kalau misalnya nanti nggak ada pertanyaan, berarti ini pertanyaan terakhir nih. Nah, terkait metode SABDA ke depannya nih, harapan Tere untuk penggunaan metode SABDA untuk studi Alkitab ke depannya kayak gimana? Iya, saya berharap semakin banyak anak-anak Tuhan, khususnya generasi digital, yang makin mengenal dan juga menggunakan metode ini gitu. Karena saya pikir saya sudah mendapatkan berkatnya gitu. Saya berharap teman-teman yang lain juga mendapatkan berkatnya dengan belajar Alkitab semakin dalam dan juga semakin kaya. Oke, terima kasih ya Kak Tere. Nah ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir, karena kita juga waktu dari Kak Tilestian, idealnya berapa lama ya Kak durasi PA dengan metode SABDA ini? Nah, langkah mana yang biasanya butuh waktu paling lama? Dari sepengalaman Kak Tere aja. Iya, kalau dilakukan secara pribadi, kalau saya sendiri lebih lama di bagian belajar. Karena kan saya harus melihat arti dari kata tersebut atau istilah-istilah yang saya pelajari gitu. Tapi ketika kita PA secara berkelompok, itu lebih lama di bagian diskusi gitu. Karena teman-teman yang lain juga akan kasih masukan dan pandangannya tersendiri tentang teks yang dipelajari saat itu. Oke, ya. Berarti apakah bisa dibilang menyesuaikan dengan individu yang misalnya melakukan PA atau kelompok yang melakukan PA ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Kak Tere. Bu Indri juga bilang terima kasih untuk penjelasannya tadi. Iya. Oke, sama-sama Bu. Habis ini langsung mempraktekkan, dan kalau nggak salah Bu Indri juga akan jadi guest
Benar. Akan jadi guest di Ayo PA besok Senin. Iya. Oke, tadi Ayo PA-nya setiap Senin ya berarti ya? Iya, setiap Senin pukul 19.30 WIB sampai selesai. Oke, 19.30 ya, berarti jam setengah 8 malam waktu Iya. Indonesia Barat di Instagramnya @ayopA. Oke, silakan follow dan silakan ikuti. Oke, Tere, sekali lagi terima kasih untuk bincang-bincangnya sudah mengupas dan menyampaikan terkait metode SABDA. Kiranya teman-teman terberkati dan bisa mulai praktek nih, nggak cuma kita berdua ngomong gini, Iya. nanti ya di rumah lewat sambil lalu. Iya. Enggak, kami berharap sih bisa dipraktekkan, digunakan untuk memperkaya metode yang selama ini mungkin sudah teman-teman juga sudah sudah pernah lakukan, sudah pernah praktekkan, gitu ya. Terima kasih untuk Teresia sudah berbagi dan juga teman-teman yang sudah mendukung di balik layar. Ada Kak Tian, ada Kak Aldo, ada Kak Rode, Mbak Mei, dan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman yang join dan memberikan pertanyaan juga saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sabda Unboxing minggu depan. Kita akan mengupas juga salah satu produk yang media sekali nih, yaitu audio.sabda.org. Oke, jangan lupa untuk join lagi di Instagramnya Sabda Yelesa. Nanti minggu depan Kamis jam 18.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Saya boleh minta tolong Kak Tere untuk berdoa. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berbagi dan juga sharing dengan teman-teman kami baik secara onsite dan juga saat ini menyaksikan secara live. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Biarlah melalui penjelasan kami mereka semakin rindu untuk terus mau belajar firman-Mu, semakin menggali firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semuanya tidak akan berhenti di hari ini aja atau malam ini, tapi biarlah teman-teman yang lain juga bisa langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Kak Tere. Sampai jumpa minggu depan. Dan saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas jika ada teman-teman yang masih beraktivitas atau mungkin sudah sampai rumah dan mau beristirahat. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.